Halo Taurus, ketemu lagi di channelnya Mylah Tarot. Taurus, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Taurus, hari ini kita mengangkat judul yaitu siapa yang menduga ada yang akan melakukan ini ke kamu. Oke Taurus, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Taurus bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Taurus, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini ada Two of Wands. Kartu kedua. Di sini kita punya Ten of Cups. Kartu ketiga. Di sini ada The Devil. Kartu keempat. Di sini kita punya Seven of Cups. Kartu kelima. Di sini ada Nine of Cups. Dan kartu yang keenam. Di sini kita punya Temperance. Baiklah, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada King of Cups. Oke. Taurus, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Siapa yang menduga ada yang akan melakukan ini ke kamu? Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada King of Cups. Di sini menggambarkan, saat ini kehidupanmu akan segera mencapai sebuah keseimbangan, di mana setiap sendi-sendi kehidupanmu menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, lebih berkembang, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Dan kamu akan lebih mampu untuk tenang, untuk legowo, dan bisa memikirkan secara jernih dan matang apa saja langkah terbaik ke depan yang akan kamu lakukan. Nah, kenapa tiba-tiba terjadi keseimbangan di dalam kehidupanmu? Tiba-tiba semuanya mulai membaik. Semuanya mulai menemukan jalan-jalan terang. Baik pekerjaan, baik bisnis dan usaha, ataupun kegiatan yang lainnya. Semua seolah-olah dipermudah, seolah-olah banyak dukungan dan support, sehingga kamu mampu melakukan yang terbaik untuk itu semua, dan terjadilah kemajuan dan peningkatan. Nah, mungkin ini disebabkan karena perbuatan baikmu selama ini terhadap siapa saja. Ini mungkin karena sikap, attitude, dan cara komunikasi yang selalu positif, yang selalu baik, yang kamu lakukan ketika berkomunikasi, ketika bersosialisasi, ketika melakukan pekerjaan dengan siapapun, tanpa kamu beda-bedakan. Justru di sini kamu ingin selalu membantu, berbagi, dan selalu ingin meringankan setiap beban, setiap pekerjaan, setiap urusan-urusan orang lain yang ada di sekitarmu. Sehingga beberapa dari mereka, beberapa lingkungan, beberapa pihak saat ini benar-benar telah menjadi seseorang yang merasa bahwa budi baikmulah selama ini, bahwa contoh yang baik darimulah yang mungkin membawa dia saat ini menuju sebuah kemajuan, menuju sebuah kesuksesan. Sehingga beberapa di antaranya mulai mencari kamu, mulai ingin membantu, mulai ingin mempermudah, dan bahkan salah satunya ada yang menawarkan kesempatan, peluang, bahkan ya, mempercayakan sebuah bisnis dan usaha yang jauh lebih baik untuk dirimu saat ini. Nah, inilah mungkin yang kamu manfaatkan, yang kamu fokuskan, dan kamu pilih sesuai dengan kemampuanmu, dan seketika itulah terjadi peningkatan dan perkembangan dari segi finansial.
Makanya terjadi keseimbangan di dalam kehidupanmu. Jadi kamu saat ini seolah-olah takjub dan tidak pernah menduga bahwa banyak pihak, banyak orang yang akan melakukan kebaikan-kebaikan dalam bentuk kemudahan, dalam bentuk peluang, dalam bentuk support dan dukungan kepada dirimu saat ini. Nah, inilah berkah. Inilah buah hasil dari perbuatan baikmu selama ini terhadap siapa saja. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, di sini tergambar seolah-olah kamu telah membakar habis setiap masa lalumu. Tampak di sini. Kamu selesaikan, kamu bakar semua hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupanmu. Nah, inilah bukti bahwa kamu mampu belajar dari kegagalan, belajar dari setiap situasi dan kondisi, dan belajar dari pengalaman yang kamu alami selama ini. Sehingga di kartu ini tergambar ada kesuksesan yang akan kamu raih. Ada kemajuan yang akan terjadi di dalam kehidupanmu. Dan ada peningkatan secara finansial, secara kesejahteraan kehidupanmu menjadi lebih kokoh, menjadi lebih mapan. Nah, ini karena kamu mampu menyudahi hal-hal yang tidak baik, mempelajari kesalahan selama ini, serta belajar dari kegagalan. Makanya saat ini kamu lebih mampu melangkah dengan pikiran terbuka, dengan hati yang lebih tenang, dan dengan semangat yang kamu curahkan sepenuh hati. Jadi seolah-olah di sini kamu mampu memaafkan siapa saja, memaafkan keadaan dan situasi, bahkan berdamai dengan keadaan, serta kamu maafkan dirimu sendiri. Dan dengan begitu di saat ada peluang, di saat ada kesempatan, seketika itulah kamu mampu lakukan yang terbaik yang kamu bisa, sehingga kesuksesan mulai ada di dalam genggaman tanganmu saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ten of Cups. Nah, ini situasi yang bahagia. Ini kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang selama ini kamu dambakan. Kebahagiaan melihat orang-orang di sekitarmu tersenyum lebar, tertawa bahagia berkat bantuanmu, berkat kemudahan darimu, dan berkat kamu ingin selalu berbagi suka, duka, kebahagiaan yang kamu miliki untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Jadi, kebahagiaanmu saat ini bukan semerta-merta hanya karena keberhasilan, hanya karena sebuah kesuksesan. Tapi bagaimana kamu mampu berbagi, bagaimana kamu mampu berguna dan membahagiakan orang-orang di sekitarmu. Sehingga seolah-olah alam semesta juga ikut berbahagia atas apa yang kamu rasakan, atas apa yang kamu lakukan, dan atas apa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Nah, di sini ada The Devil. Nah, mungkin kamu pernah mengalami kecurangan. Kamu pernah ditipu. Kamu pernah dimanipulasi oleh orang-orang dan oleh pihak-pihak, sehingga membuat kamu pada saat itu mengalami kerugian, mengalami kebangkrutan, mengalami kemunduran di dalam pekerjaan. Oke, makanya di sini tergambar ada energi negatif di sekitarmu pada saat itu. Banyak hal-hal buruk ya yang berlalu lalang di dalam kehidupanmu pada saat itu. Oke, tetapi balik lagi. Bagaimana kamu menyikapi orang-orang dan lingkungan yang memperlakukan kamu tidak baik? Bagaimana kamu memaafkan mereka? Dan bagaimana kamu tepiskan energi negatif ini dengan memperlakukan mereka yang mungkin berbuat zolim kepadamu? Memperlakukan mereka dengan baik. Kamu sama ratakan. Kamu perlakukan mereka dengan sangat tenang. Bahkan kamu tunjukkan bahwa kamu tidak terluka akibat perbuatan mereka. Jadi seketika itulah mereka menyadari bahwa seolah-olah kamu tidak akan mampu dihancurkan. Seolah kamu tidak akan mampu
untuk menyerap energi negatif dari mereka. Nah, inilah mungkin ya salah satu trik, salah satu caramu bisa mengabaikan energi negatif, bisa mengabaikan hal-hal buruk ya yang terjadi di dalam kehidupanmu dengan cara terus memperlakukan mereka dengan baik ya, dengan cara terus ramah dan tersenyum. Jadi seolah-olah kamu tidak bisa disakiti, kamu tidak bisa dihancurkan. Dan dengan begitu kamu mampu terus melangkah maju, berpikir positif dan terus menggapai mimpimu ya, menggapai semua cita-citamu dengan semangat, dengan komitmen yang baik yang kamu lakukan. Jadi, kamu mampu keluar dari situasi ini pada saat itu dengan sangat baik. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Seven of Cups. Nah, memang manusiawi sekali kalau kita sebagai insan, sebagai manusia, ya, mengalami yang namanya bingung, mengalami yang namanya galau, ya, gundah gulana di dalam memilih, di dalam menentukan, di dalam memutuskan hal-hal penting di dalam kehidupan kita, ya, entah itu mimpi, entah itu impian. Jadi kita bingung ingin mencapai, ingin wujudkan yang mana terlebih dahulu. Oke? Tetapi kamu lebih mampu berpikir dengan tenang, lebih mampu berpikir dengan terbuka. Ya, bahwa yang harus kamu lakukan adalah menata diri dengan sangat baik, terus berbuat baik dan terus memperlakukan orang lain dengan sangat baik. Maka hal-hal baik juga kembali terbuka lebar ke dalam kehidupanmu. Jadi kamu tinggal pilih ya, mimpi yang mana, impian cita-cita yang mana yang harus kamu wujudkan terlebih dahulu. Nah, jadi kamu mampu keluar dari rasa galau, rasa bingung di dalam memilih impian, di dalam memilih mimpi-mimpimu ya, yang mungkin selama ini pernah kamu rasakan. Tetapi balik lagi bagaimana kamu menentukan sikap, bagaimana kamu terus melakukan yang terbaik, dan dengan begitu semua impianmu, semua mimpi-mimpimu akan mampu kamu wujudkan satu demi satu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Nine of Cups. Nah, akhirnya ya, setelah ada kemajuan, setelah ada peningkatan di bidang pekerjaan, di bidang bisnis dan usaha, serta ada kebahagiaan kembali di dalam kehidupanmu, dan tentunya ada keharmonisan di dalam hubungan percintaanmu, di dalam hubungan keluarga, di dalam hubungan asmara, karena ada finansial ya yang kokoh dan yang mapan. Tentunya kamu akan mampu memenuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi dan mampu memberi rasa nyaman dengan finansial yang baik. Makanya saat ini tergambar ada rasa puas di dalam dirimu dan ada kepercayaan diri. Di dalam dirimu semakin mantap. Kamu semakin percaya diri, kamu semakin fokus ya terhadap terus membawa kehidupanmu menjadi lebih maju setiap harinya dengan terus melakukan yang terbaik yang kamu bisa ya untuk hal apapun, untuk pekerjaan, untuk bisnis, untuk membahagiakan orang yang kamu sayangi dan untuk berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Temperance. Nah, ini sebenarnya sudah ada di kartu kita yang pertama tadi ya. Kamu sudah mencapai keseimbangan di dalam kehidupanmu. Sudah mencapai keselarasan ya di dalam dirimu, di mana kamu mampu seimbangkan antara pemikiran, logika, perasaan dan juga attitude serta sikap ya. Kamu bisa menjadikannya lebih baik, lebih positif, dan dengan begitu kamu bisa membawa kehidupanmu menjadi lebih maju dan berkembang. Makanya terciptalah perbaikan-perbaikan, kemajuan-kemajuan di setiap sektor kehidupanmu. Nah, makanya di sini ada keseimbangan. Setiap kehidupanmu mulai menjadi lebih baik, mulai menjadi lebih meningkat daripada sebelumnya. Nah, dengan peningkatan inilah ya, kamu akan mampu menumbuhkan kembali ya rasa harmonis, rasa nyaman, rasa bahagia ya untuk hubungan asmaramu, untuk hubungan keluargamu, dan tentunya untuk orang-orang yang ada di sekitarmu.
Kamu akan terus membuat mereka nyaman, akan terus membuat mereka bahagia, membuat mereka merasa percaya kepada dirimu karena kamu ingin selalu membagikan yang terbaik yang kamu miliki untuk mereka semua. Apapun itu. Pemikiran, ya, pengalaman, ide dan gagasan, ataupun rezeki yang kamu miliki. Kamu ingin selalu share, selalu bagikan demi kebahagiaan orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Taurus sahabatku. Dan semoga temanku Taurus ya benar-benar akan kedatangan seseorang ataupun kedatangan beberapa orang ya yang akan melakukan kebaikan, yang akan membalas budi baikmu dan akan memberi peluang, kemudahan serta support dan dukungan terhadap dirimu sehingga kamu mampu membawa kehidupanmu menjadi lebih maju dan berkembang, dan kamu akan segera takjub dan makin bersyukur dengan atas apa yang kamu terima saat ini. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.